Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosia Kristeven dengan NPM B1A022097 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah infografis yang saya buat mengenai perbandingan hukum tindak pidana korupsi, khususnya penggelapan antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia, negara ini sama-sama menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius. Namun terdapat perbedaan dari cara mereka menanganinya. Mari kita bedah satu persatu. Dimulai dari dasar sistem hukum. Hal yang pertama perlu kita pahami adalah dasar sistem hukum masing-masing negara, karena ini menjadi fondasi dari semua perbedaan yang ada. Indonesia menganut sistem hukum civil law atau yang dikenal dengan sistem hukum Eropa kontinental. Artinya, semua aturan hukum bersumber dari peraturan tertulis. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Malaysia menganut sistem common law atau sistem Anglo-Saxon, sistem hukum Anglo-Saxon yang berkembang dari tradisi hukum Inggris. Di sini putusan hakim terdahulu atau yang dikenal sebagai preseden menjadi sumber hukum utama. Hakim di Malaysia memiliki kelebihan yang lebih besar dalam menafsirkan hukum. Payung hukum pemberantasan korupsinya adalah MACC ACT 2009 atau Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Perbedaan sistem hukum ini berpengaruh besar terhadap bagaimana kasus korupsi diselidiki, dituntut, dan diputuskan di pengadilan. Yang berikutnya, lembaga penegak anti korupsi. Sekarang kita lihat siapa saja yang bertanggung jawab menangani korupsi di kedua negara ini. Di Indonesia, penanganan korupsi bersifat multi lembaga. Ada 3 instansi utama yang terlibat. Pertama, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus besar yang melibatkan pejabat negara. Yang kedua, Kejaksaan Agung yang juga memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan. Yang ketiga, Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus korupsi yang ditangani KPK maupun Kejaksaan. Ketiga lembaga ini bekerja secara bersinergi meskipun dalam praktiknya kadang terjadi tumpang tindih kewenangan. Sedangkan di Malaysia pendekatannya berbeda, lebih terpusat. Seluruh penanganan korupsi diserahkan kepada SPRM, singkatnya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dalam bahasa Inggris dikenal MACC. SPRM berwenang melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga penuntutan. Dalam kondisi tertentu, SPRM dibantu oleh polisi di Raja Malaysia atau PDRM untuk urusan operasional seperti pengamanan dan eksekusi penangkapan. Berikutnya, prosedur formil dan penyadapan. Yang cukup menarik adalah prosedur formil, khususnya soal izin penyadapan dan waktu penahanan. Dalam hal penyadapan, KPK di Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK sebelum melakukan penyadapan. Prosedurnya cukup ketat. Penyidik harus mengajukan permohonan, menggelar perkara di hadapan Dewan Pengawas, dan melampirkan berbagai dokumen, dan baru setelah itu izin bisa diberikan atau ditolak. Hal ini diatur dalam pasal 12B UU KPK nomor 19 tahun 2019. Sedangkan di Malaysia, prosedurnya relatif lebih sederhana. SPRM cukup mendapatkan izin dari jaksa penuntut umum atau pejabat komisi berpangkat komisaris ke atas. Hal ini diatur dalam Section 43 Akta 694 SPRM. Lalu, waktu penahanan ini juga berbeda secara signifikan. Di Indonesia, penahanan oleh penyidik bisa dilakukan selama 20 hari pertama dan dapat diperpanjang hingga total 60 hari. Sementara di Malaysia, pada penahanan awal hanya 24 jam.
dan bisa diperpanjang maksimal 14 jam dengan izin pengadilan. Jadi waktu penahanan di Malaysia jauh lebih singkat dibandingkan Indonesia. Bagian berikutnya, penerapan sanksi pidana. Pada bagian ini yang sering jadi perhatian publik, yaitu seberapa berat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi atau penggelapan. Korupsi penggelapan. Di Indonesia berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 UU Tipikor, pelaku penggelapan dalam jabatan dapat diancam pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun bahkan seumur hidup. Selain itu ada pidana denda minimal 50 juta hingga maksimal 1 miliar. Terdapat juga sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Sedangkan di Malaysia berdasarkan MACC ACT 2009 dan Penal Code, pelaku bisa dijatuhi hingga 20 tahun. Untuk dendanya di Malaysia menerapkan aturan yang lebih tegas, minimal 5 kali lipat dari nilai korupsi atau suap, atau Rp10.000 Malaysia. Mana yang lebih tinggi? Selain itu, yang unik dari Malaysia adalah masih berlakunya hukum fisik berupa cambuk atau caning untuk pelanggaran tertentu berdasarkan Penal Code Malaysia. Untuk contoh nyata agar lebih konkret, dapat kita lihat dari 2 kasus nyata, yaitu di Indonesia ada kasus Setia Novanto dalam skandal korupsi IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Ia divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta, wajib membayar uang pengganti 7,3 juta US dollar, serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Sedangkan untuk di Malaysia, terdapat kasus Abdul Rahim, mantan politisi yang terbukti melakukan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia divonis 7 tahun penjara, denda 10 juta ringgit Malaysia, serta uang pengganti sebesar 5,2 juta ringgit Malaysia. Dari seluruh perbandingan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama serius dalam menangani kasus korupsi, pendekatan mereka cukup berbeda, baik dari sistem hukum, kelembagaan, prosedur, maupun sanksi yang diterapkan. Masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga infografis dan penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow akun ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.